sama-sama lebih lagi menyatukan setiap hati kita, memfokuskan hati kita di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau undang Tuhan untuk hadir di sini. Ku nyatakan
buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi persembahan keuangan adalah sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena sungguh pemeliharaannya tak sempurna dalam hidup kita. Mari kita muliakan dan hormati Tuhan dengan harta keuangan yang Dia percaya. Kita angkat di tangan kanan kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta keuangan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kepercayaan untuk kami mengelola keuangan dengan benar. Dan kami mau memastikan bahwa hati kami, mata kami, hidup kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu pemberiannya akan menolong lagi Tuhan pengembalaan di gereja ini, pekerjaan Tuhan memuridkan orang-orang. Dan kami berdoa Tuhan supaya sukacita karena pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia boleh membawa kemuliaan nama Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus semua yang sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saja mengingatkan bahwa Bapak Rohani kita, Pak Niko Nyotora Harjo, mengajak kita semua jemaat dan khususnya pelayan BIC Korea, dan kita bersama-sama sepakat sehati dengan seluruh gereja yang ada di Indonesia dan di bangsa-bangsa bahwa akan bersama-sama melakukan puasa. Kita melakukan sejak tanggal 1 Maret sampai 9 April. Bagi saudara yang belum terlibat dan sudah mau terlibat bersama kegerakan doa puasa ini, saudara bisa ikut ambil bagian. Untuk masa puasa ditentukan masing-masing pribadi ya. Saudara yang menentukan mau skip makan malam, makan pagi, makan siang, terserah. Tetapi yang penting adalah gunakan banyak waktu untuk merendahkan diri, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Dan secara khusus kita berdoa untuk bangsa-bangsa, ya ratusan negara yang terjangkit virus corona ini. Kita berdoa supaya di tengah waktu-waktu yang tidak mudah, orang-orang tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan pengharapan. Kita berdoa para pemerintah, tim medis bisa segera mengatasi wabah yang terjadi secara global ini. Dan lepas dari semua itu, kita percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan berdaulat, sehingga kita yakin segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Kita percaya kesembuhan, pemulihan, dan semua rencana kehendak Tuhan boleh terjadi seutuhnya dalam kehidupan kita. Mari gunakan waktu-waktu ini untuk lebih banyak mencari wajah Tuhan dan terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, mari saudara kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu Tuhan Kau pegang kendali. Engkau berdaulat atas alam semesta, Engkau berdaulat atas hidup semua orang, bahkan kami orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan, kami semua aman dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan kami berdoa Tuhan di tempat ini, supaya kasih karunia-Mu memenuhi bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa supaya shalom, damai sejahtera Allah turun atas setiap negara yang saat ini, khususnya mereka yang terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan, kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk tim medis. Dan juga kami tahu goncangan bukan hanya bicara soal isu kesehatan, tapi juga ekonomi, keuangan juga menggoncang dunia. Tapi kami percaya di atas semuanya itu, kami tahu Kau sedang menyatakan kedaulatan-Mu Tuhan. Dan segala gangguan, tipu muslihat dari roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa supaya orang-orang percaya tidak kehilangan harapan. Mereka tetap berpegang teguh kuat di dalam Tuhan, di dalam iman. Dan mereka juga bisa berbuat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka dan terus menyampaikan firman. Kami percaya di masa-masa sulit ini Tuhan, lebih banyak lagi orang yang akan datang kepada Yesus. Mereka akan berlutut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan kebaikan Tuhan, kebaikan dan kesetiaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Tuhan memperbaharui akal budi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itulah yang kami mau selesaikan dalam hidup kami di zaman ini Tuhan. Terima kasih, berdaulatlah sepenuhnya.
Biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kami selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup berhembus di tempat ini. Roh-Mu menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbeban. Biarlah hari ini menjadi hari kemenangan, kemerdekaan, kekuatan untuk kami terus berjalan masuk dalam dimensi yang baru, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Baik, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Maret ini gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, GBI City Tower Jakarta, gereja di bawah pengembalaan senior pastor kita Bapak Pendeta Johan Handoyo, dan seluruh gereja cabang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Korea Selatan, di kota Seoul ini, kita sama-sama sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Faith Forward, ya, maju dalam iman. Mari katakan Faith Forward, 2, 3, Faith Forward, ya, maju dalam iman. Di minggu pertama saya menyampaikan tentang great faith. Kita belajar iman yang besar atau great faith dari teladan iman wanita Kanaan. Kita belajar iman yang besar itu cirinya yang pertama kesadaran akan ketuhanan Yesus yang mendalam dan kesadaran akan anugerah yang besar. Lalu di minggu kedua saya menyampaikan firman Tuhan tentang mature in faith, iman yang dewasa atau dewasa dalam iman. Buktinya ada dua. Yang pertama, orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sikap yang gembira, rejoice, ya, great joy apabila kamu masuk dalam berbagai pencobaan, karena kita tahu pencobaan itu merupakan ujian dari iman yang akan membawa ketekunan dan kita akan menjadi dewasa secara rohani. Dan yang kedua adalah bersandar pada hikmat Tuhan, ya. Bersukacita dan bersandar pada hikmat Tuhan adalah ciri dari orang yang memiliki iman yang dewasa. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Miracle Worker, ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyi. Sebenarnya lebih tepat adalah iman yang mendatangkan mujizat, ya, iman yang mendatangkan mujizat. Mari buka bersama Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Siapkan catatan saudara karena kita semua murid Tuhan Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman. Mari sama-sama kita buka Injil Markus pasal 5. Saya akan membaca ayat 25, saudara 26. Demikian kita saling bergantian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, silakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Nah, saudara, Alkitab menjelaskan ada seorang wanita yang menderita sakit pendarahan dalam jangka waktu yang panjang, saudara, ya. Kita kalau sariawan seminggu aja udah udah rasanya gimana gitu ya. Seminggu, 2 minggu sariawan gak sembuh-sembuh, saudara. Ini dicatat oleh Alkitab. Berapa lama, saudara?
12 tahun itu kalau pendidikan dari TK, SD, ya, SMP kurang lebih ya, 12 tahun, saudara bisa bayangkan itu sebuah jangka waktu yang sangat panjang. Dan saudara harus tahu, Alkitab catat di ayat 26 bahwa wanita ini telah berulang-ulang, saudara, diobati oleh berbagai macam tabib. Ya, Alkitab bilang semuanya sudah dihabiskan, gak ada manfaatnya, ya, tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin memburuk, saudara. Jadi saudara, saya harus jelaskan bahwa pada zaman itu, ya, dalam konteks waktu itu, seorang yang mengalami sakit pendarahan itu paling tidak punya 4 permasalahan, ya. Yang pertama, permasalahan secara fisik, karena kan darah keluar terus, jadi lemes, ya, pucat, kurus, itu pasti, lemah, ya, saudara, ya. Yang wanita mungkin lebih ngerti. Ini sesuatu yang gak enak secara fisik, sangat menyakitkan. Yang pertama, permasalahan secara fisik. Yang kedua, Alkitab bilang ada masalah juga secara finansial, betul? Karena wanita ini berobat terus, berbagai macam tabib sudah didatangi, tetapi gak ada yang bisa nyembuhin, ya. Habis sudah uangnya, ya, sudah dihabiskan. Jadi ada permasalahan secara finansial juga, keuangan. Yang ketiga, nah, saudara harus tahu yang ketiga itu adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial. Jadi pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi nih, ya, kalau ada orang sakit pendarahan, itu dianggap sebagai seorang yang najis. Najis. Jadi kalau orang kena sakit pendarahan, maka orang-orang di sekitarnya itu akan menjauhi, ya, karena dianggap najis. Jadi mereka tidak akan berani bersentuhan, ya. Sekarang juga kan orang-orang mulai sensitif, ya, nggak mau salaman, ya, nggak mau bersentuhan karena takut kena virus. Dan kita memahami lah kalau saudara sensitif. Dan saudara bisa bayangin ini virus corona ini, kalau sakit pendarahan, saudara, itu orang-orang Yahudi langsung ngejudge, ya, najis gitu. Jadi wanita ini lonely banget, kesepian, gak ada orang yang mau deketin dia karena semua orang takut. Karena kalau misalnya sampai kena sakit pendarahan, saudara, ya, mereka akan dianggap najis, maka mereka harus datang ke imam untuk menyucikan diri. Itu konteks budaya waktu itu. Dan yang keempat adalah permasalahan kerohanian. Karena dalam budaya Yahudi, kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh, itu dianggap orang berdosa, gak punya iman, ya. Kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh, udah ke berbagai macam tabib, gak ada yang bisa nyembuhin, itu berarti orang Yahudi, ya, Mereka pikir ini orang kena hukuman nih, ya, kena murka Tuhan, dikutuk nih sama Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, secara fisik dia sakit, secara finance dia udah habis duitnya, secara sosial gak ada satu orang pun yang mau deketin dia, karena semua orang takut kena najis, dan kalau sampai kena harus menyucikan diri ke imam, itu repot. Jadi wanita ini sendirian, gak ada yang peduli sama dia, dan dia dianggap berdosa, kena hukuman Tuhan, dianggap orang yang tidak mau bertobat dari dosanya, karena kalau sakit berarti gak bertobat, berarti dari dosanya, berarti hukuman Tuhan masih berlaku. Jadi saudara bayangkan, ini bukan hanya sekedar bicara tubuh yang sakit, tapi jiwanya juga sakit, saudara, ya, rohnya juga. Jadi tubuh, jiwa, roh dari wanita ini mengalami sakit. Jadi luar biasa penderitaan yang dialami oleh wanita ini. Tapi yang menarik, saudara, wanita ini tidak menyerah terhadap penderitaan yang dia alami. Halo, betul, ya? Karena Alkitab berkata, pada saat dia mendengar kabar atau berita tentang Yesus, Alkitab catat dia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab bilang seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, hari ini kita mau membahas iman seperti apa yang dimiliki oleh wanita ini. Unik-unik, saudara, kisah kesembuhan di Alkitab itu. Gak ada yang sama. Yang minggu pertama kita belajar iman wanita Kanaan, dan sekarang ada lagi cerita yang menarik yang kita perlu renungkan, saudara. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif,
cara Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran mengenai iman itu sangat banyak, saudara ya, sangat banyak dan dinamis sekali di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita mau coba melihat kisah ini, wanita yang sakit 12 tahun pendarahan dan menerima kesembuhan atau mujizat. Dan saya percaya bukan kesembuhan secara fisik saja, tapi jiwa dan rohnya pun mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar, saudara, prinsip dari iman yang mendatangkan mujizat. Yang pertama, iman yang mendatangkan mujizat adalah mendengar firman Tuhan. Katakan mendengar firman Tuhan. 2, 3. Markus pasal 5 ayat 27. Dia, wanita ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, she had heard about Jesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, wanita ini sudah sakit lama, nggak sesekali tapi sudah 12 tahun, saudara ya. Dan Alkitab catat dia sudah mendatangi berbagai macam tabib, tapi tidak sembuh-sembuh. Saudara, bisa dibayangkan wanita ini mengalami kegagalan selama 12 tahun, bisa jadi ini sebuah trauma menurut saya. Ya, gagalnya tuh 12 tahun, saudara. Gagal. Datang ke berbagai macam tabib, gak ada yang bisa sembuhin. Dia dengar orang-orang ngomong bahwa ini ada Tuhan Yesus mau datang nih ke daerah kita, ke kota kita. Yesus itu bisa menyembuhkan. Saudara, bayangkan ya, kalau udah 12 tahun berobat gak sembuh-sembuh, wajar kalau wanita ini hopeless ya, dan berpikir, ya udah ratusan tabib aku datangin, gak ada juga yang bisa sembuhin aku. Yesus pun saya yakin gak bisa nyembuhin saya. Itu sesuatu yang wajar, halo, betul ya? Tetapi yang menarik, wanita ini gak seperti itu, saudara. Meskipun sudah gagal, hitung terus sampai 12 tahun, ya. Tetap ketika dia mendengar berita Tuhan Yesus mau datang ke kotanya atau ke daerahnya, wanita ini mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Katakan mempercayakan diri. Ya, itu sebuah prinsip yang sangat penting, saudara. Karena Alkitab berkata di tengah orang banyak, dia mendekati Yesus dari belakang dan dia menjamah jubahnya. Saudara, wanita ini belum pernah melihat Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Tapi menarik sekali karena meskipun dia punya pengalaman kegagalan selama 12 tahun, tapi ketika dia mendengar firman Kristus, dia percaya. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Nah, jadi dari sini kita bisa mulai ngerti ya, apakah perbuatan kita ini perbuatan nekat atau perbuatan iman ya. Dasarnya adalah firman Kristus ya. Firman Kristus yang akan menentukan perbuatan kita ini perbuatan nekat atau perbuatan iman. Nah, saudara, Alkitab berkata iman itu timbulnya dari apa? Pendengaran ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain, pendengaran kita akan menentukan iman kita. Bilang sama kanan kiri, pendengaranmu menentukan imanmu. Suara siapa yang saudara dengar setiap hari? Suara siapa atau perkataan apa yang saudara percaya dalam hidup saudara, itu akan menentukan kekuatan iman saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, so faith comes by hearing. Hearing itu bentuk continuous tense. Hearing itu artinya saya sedang mendengar, saya terus menerus, saya berulang-ulang mendengar. Bukan kegiatan sekali. Hearing itu adalah kegiatan yang continuous sifatnya. Sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus. Ini sebuah prinsip yang penting. Suara siapa yang saudara dengar berulang-ulang? Suara apa
yang saudara percayai? Suara siapa, perkataan siapa yang nempel terus di pikiran saudara? Yang terngiang-ngiang terus dalam pikiran perasaan saudara? Ya, bisa suara orang tua kita. Ya. Ada orang tua yang dari kecil bilang sama anaknya, bodoh kamu, gak guna kamu, anak siapa kamu, ya. Gak mirip sama orang tua, kita pinter, kamu kok bodoh gitu ya. Ada, tapi bukan orang tua kita. Haleluya. Tapi saya pernah bertemu dengan orang tua yang ngomong begitu berulang-ulang ke anaknya. Nakal kamu, ya. Gak bisa apa-apa kamu, dan lain sebagainya. Dan kalau itu diulang-ulang, dan itu yang ngomong adalah orang tua atau keluarga, berarti kan orang terdekat. Itu bahaya sekali, saudara ya. Itu bisa jadi sebuah belief system dalam pikiran bawah sadar anak itu. Kenapa orang minder? Orang minder itu karena dia punya belief system di pikiran bawah sadarnya. Mungkin sebenarnya dia cakep, dia ganteng, dia cantik, tapi tetap aja dia merasa, enggak, aku jelek. Ya. Padahal dia udah kurus, saudara ya, udah kurus, tetap aja bilang, enggak, aku gendut. Ya. Jadi kita pusing gitu kadang-kadang ya. Ini apa sih itu? Karena apa? Karena di pikiran bawah sadarnya aku jelek, ya. Aku ya kalau Kairil Anwar puisinya, aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang gitu ya. Nobody likes me. Gimana sih? I'm nobody's child. Kan itu ada lagunya. I'm nobody's child. Tahu nggak? Nah itu, saya sering ngomong ya. Saya sering sekali dalam khotbah saya ngomong gini. You do what you think, and you think what you believe. Jadi perbuatan kita, kata-kata kita, perilaku kita, kebiasaan kita, karakter kita itu ditentukan dari belief system yang ada di pikiran bawah sadar kita, yang kayak tape recorder tuh yang berulang-ulang kita dengar, yang kita percayai sebagai kebenaran. Itu bisa orang tua, keluarga, teman, guru juga bisa tuh tiap hari soalnya ketemu di sekolah ya. Perkataan-perkataannya itu loh ya, media sosial juga bisa dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya belief system, dan belief system setiap orang itulah yang menentukan kekuatan dari imannya. Karena wanita ini dia mendengar berita-berita tentang Yesus, berarti bukan hanya satu berita-berita tentang Yesus, dan dia percaya. Ada lagunya kan yang hidupku hanya ditentukan. Gimana sih? Ya, ku yakin, gimana Pet? Saat kau berfirman, terus hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, saudara. Amin. Hidup kita tidak ditentukan dari perkataan orang lain, tidak ditentukan juga dari pengalaman kegagalan-kegagalan kita atau trauma di masa lalu, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Jadi saudara harus tahu bedanya iman dengan sugesti, ya, bedanya iman dengan positive thinking, ya, karena kan di dunia ini kita mengenal istilah positive thinking, ya, kita mengenal orang-orang yang motivator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saudara harus mengerti bahwa iman tidak sama dengan positive thinking. Iman ada dasarnya. Dasar iman adalah Alkitab. Katakan Alkitab. Firman Tuhan itu dasar iman. Ya, jadi dari sini kita harus mengerti sebuah prinsip yang penting bahwa kehendak Tuhan itu tertulis di Alkitab. Itu sebabnya kemarin saya share di doa pelayan. Saya share bahwa iman itu ada 3 aspek ya, sudah catat. Bicara tentang iman, aspek pertama adalah aspek intelektual atau pengetahuan. Aspek pertama dari iman adalah saudara harus punya pengetahuan tentang Alkitab. Saudara harus Bible study. Saudara harus belajar Alkitab. Saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya iman kita bukan iman yang membabi buta. Iman kita bukan iman yang melompat dalam kegelapan ya.
Kalau orang Jawa bilang pokoknya percaya ya, orang Jawa tak imani, pokoknya percaya gitu ya. Pokoknya, kenapa kamu percaya? Nggak tahu, pokoknya percaya gitu ya. Nggak bisa, saudara. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan apa? Akal budi. Artinya, saudara harus bisa menjelaskan kalau ada orang tanya sama saudara, why you follow Jesus? Kenapa saudara mengikut Yesus? Ya. Why I am Christian? Kenapa saya orang Kristen? Saudara harus bisa jawab. Kenapa percaya sama Allah Tritunggal? Pengetahuan saudara harus bisa jawab. Kenapa saudara percaya kepada kematian Yesus, kebangkitan Yesus? Kenapa saudara percaya pada kehidupan kekal? Ya, saudara harus bisa jelasin. Artinya iman itu harus memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Iman itu tidak membunuh rasio kita, tapi iman itu artinya kita menundukkan rasio kita, akal budi kita, intelektual kita pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa rasio kita terbatas dan rasio kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sudah harus bisa menjelaskan pengakuan iman rasuli. Ayo, hafallah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula, mungkin orang Batak ini ya, bangkit pula dari antara orang mati ya, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan seterusnya. Ya, saudara harus bisa menjelaskan kenapa saudara percaya. Ya, apa dasarnya? Iman, aspek yang pertama pengetahuan. Yang kedua, aspek iman adalah emosi atau perasaan. Iman gak cukup intelektual saja. Nanti saudara jadi ahli Taurat. Ya, iman itu harus menyentuh. Kata Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya, orang kalau sudah disentuh hatinya itu saudara, dia akan buat apa saja. Ya, orang tuh kalau udah jatuh cinta, ya, titik-titik kucing rasa coklat katanya Titi Puspa ya. Jatuh cinta itu saudara mengubah segalanya. Ya, jadi maksud saya, kita nggak cukup hanya punya pengetahuan tentang Alkitab, ya. Ya, saya percaya bahwa Yesus mati. Itu adalah fakta sejarah. Kita akan segera mengingat penderitaan Kristus mati dalam Jumat Agung ya. Ya, itu adalah fakta sejarah. Saudara bisa jelaskan dengan luar biasa. Nggak cukup. Saudara harus benar-benar meyakini itu di hatimu. Percaya di hati, nggak cuma percaya di pengetahuan. Percaya di hati bahwa Yesus mati buat saya. Bukan sekedar fakta sejarah, tapi Yesus bangkit buat saya. Itu sentuh sampai ke hati. Nah, kalau udah sampai ke emosi, nyanyi itu bisa nangis. Ketika nyanyi lagu tadi, You are here, moving in this place. Kalau sampai ngerasain itu bisa nangis. Orang gak usah suruh angkat tangan sendiri, bisa berlutut sendiri, bisa itu berarti sudah iman dia itu gak cuma pengetahuan. Ya, ketika kita berkata You are here, kita tahu bukan secara intelektual, oh ya aku tahu Allah Maha Hadir, bukan, tapi memang Allah hadir, dan kehadirannya itu aku rasakan sampai masuk dalam emosiku, bisa sampai nangis, angkat tangan, berlutut. Itu aspek kedua dari iman. Dan yang terakhir, aspek ketiga adalah tindakan. Katakan tindakan, ya, yaitu saudara harus apa? Action. Wanita ini gak cuma punya pengetahuan tentang Yesus, gak cuma percaya di hatinya bahwa Yesus bisa sembuhkan, tapi dia apa? Dia take action, saudara ya. Dia melangkah. Itu bicara tentang obedience. Katakan obedience, ketaatan, saudara. Iman itu artinya mempercayakan hidup kita pada kehendak Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang kedua, saudara, iman yang mendatangkan mujizat adalah mengucapkan perkataan iman. Katakan mengucapkan perkataan iman. 2, 3. Mengucapkan perkataan iman. Markus 5 ayat 27-28. Khususnya ayat 28. Wanita ini berkata setelah dia menjamah jubah Yesus, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
2 Korintus pasal 4 ayat 13. Mari kita baca bersama 2 Korintus 4 ayat 13, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. I believe and so I spoke. Ya, karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Nah saudara, Roma pasal 10, coba kita lihat Roma 10 ayat 8 sampai 10 berkata begini, apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di mana saudara? Di dalam mulutmu. Hidup mati dikuasai lidah, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, kita baca bersama 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Believing in your heart and openly declaring your faith that you are saved. Iman itu artinya believing and speaking, believing and declaring. Percaya di hati, mulut mengaku. Itu adalah iman. Dan Alkitab berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Keselamatan bukan karena pekerjaan jeripayah kita atau jasa baik kita. Tapi keselamatan adalah kasih karunia melalui iman. Amin. Itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia. Tapi kita menerima kasih karunia itu melalui iman. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dan di surat Roma ini Paulus berkata, apa itu iman? Iman adalah pada saat kita mendengar firman tentang Yesus. Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kita akan mendengar firman tersebut, Injil, kematian kebangkitan Yesus, Injil. Kita dengar Injil, lalu hati kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mulut kita mengaku. Alkitab berkata, kamu diselamatkan. Percaya di hati, mulut mengaku, kamu beroleh hidup yang kekal. Halo, betul? Kamu beroleh hidup yang kekal. Nasib kekal kita ditentukan dari hati percaya, mulut mengaku. Nah, kalau nasib kekal kita bisa berubah, dari penghukuman kekal kita beroleh hidup yang kekal. Dari terpisah, dosa kan memisahkan ya, maut ya. Terpisah dari Allah selama-lamanya, dipindahkan, kita jadi punya hubungan dengan Allah selama-lamanya. Itu hidup yang kekal, loving relationship. Karena percaya di hati, mulut mengaku. Kalau yang kekal saja nasib kita bisa berubah karena percaya hati, mulut mengaku, apalagi nasib kita yang sementara ini di dunia, saudara. Itu sebabnya saudara harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Gak cukup hanya membaca, oh ya aku percaya di hati. Gak cukup percaya di hati. Karena iman itu aspeknya bukan hanya percaya di hati, tapi mulut harus mendeklarasikan. Mulutmu harus memperkatakan. Mulutmu harus mengeluarkan suara. Karena suara itulah yang akan memperlihatkan ekspresi dari hatimu. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu kata Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya di masa-masa sulit sekarang ini, kita sedang hidup di masa-masa yang tidak mudah. Ya, semua orang lagi pada sensitif. Itu sebabnya jaga mulut. Amin. Bilang sama kanan kiri, jaga perkataan. Ya, ini lagi sensitif sekarang ini. Orang lagi sensitif ya. Pastikan mulut yang keluar dari bibir kita ini adalah ucapan-ucapan yang membangun. Amin. Jangan menghakimi. Ya, kita menghormati keputusan orang, baik yang mau datang beribadah, nggak mau datang, it's okay. Gak perlu ada gak perlu. Kita menghormati. Ini lagi masa-masa sensitif. Ya saudara. Jadi pastikan kalau kita memperkatakan sesuatu, marilah perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Amin.
perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain. Kalau saudara sedang ada dalam ketakutan, saudara buka Filipi 4:13, saudara perkatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara harus speaking, declaring, gak cuma percaya di hati, harus ngomong supaya telingamu mendengar, karena iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran firman Kristus. Kalau saudara ada dalam ketakutan, saudara bisa baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, declaring, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah menjadi tempat perteduhanku. Saudara harus declare bahwa roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara harus perkatakan, saudara harus deklarasi, ya, karena itulah yang akan mengaktifkan iman saudara. Saudara harus melakukan namanya self-encourage. Kalau nggak ada orang yang menyemangati saudara, saudara sendiri yang punya tanggung jawab untuk membangun diri saudara. Amin. Kalau saudara bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, saudara perkatakan firman Tuhan, itu pun membangun. Pujian, penyembahan, itu membangun. Ketika semua orang lagi ngomong hal-hal yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saudara nyanyi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Terus, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ya, saudara harus mendisiplin jiwamu. Bless the Lord, oh my soul. Itu dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara harus berkata pada jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu akan membangun iman saudara. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini, kita tetap keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena kita punya firman, the word of faith, perkataan iman. Yang ketiga, yang terakhir adalah iman yang mendatangkan mujizat adalah melakukan tindakan iman. Katakan melakukan tindakan iman. 2, 3. Melakukan tindakan iman. Markus pasal 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. She came up behind him through the crowd and dia jamah, touch his robe. Sudah menarik melakukan tindakan iman. Tadi saya sudah bahas sekilas ya. Aspek iman kan 3. Pengetahuan, emosi, hati, tindakan. Action, obedience, ketaatan. Faith in action. Katakan faith in action. Minggu depan kita akan belajar faith in action. Nah saudara, menarik sekali. Karena pada saat wanita ini mendengar berita tentang Tuhan Yesus, ya, saya suka sama wanita ini begini. Dia nggak nunggu Yesus datang gitu loh. Halo, betul nggak? Imannya itu iman yang responsif. Katakan responsif. Jadi dia yang datang duluan deketin Yesus, betul nggak? Alkitab bilang waktu dia dengar berita tentang Yesus, dia nggak menunggu gitu, tapi dia ambil inisiatif. Nah, saya kata itu. Katakan ambil inisiatif. Jadi dia ambil inisiatif duluan untuk mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Wow, padahal udah 12 tahun gagal. Ya, kalau kita biasanya udah 3 kali gagal, 7 kali gagal, udahlah. Ya, semua laki-laki sama, semua wanita sama, matre. Sampai ada lagunya, tidak semua laki-laki. Ya itu kenapa? Karena mungkin wanita-wanita trauma semua dengan pria-pria hidung belang. Lalu ada pria sejati di BIC Korea, ya, yang berkata tidak semua laki-laki. Tahu nggak lagu itu? Ya, itu lagu lama sudah. Patrick ini anak milenial ya. Itu zaman om tante kayaknya. Zaman papa mama saya itu lagunya Magic Z. Nah saudara, saya senang sekali karena
Kan Yesus itu dikerumunin banyak orang ya. Halo, betul ya? Nggak tahu berapa ya kita baca, tetapi kan Yesus lagi tiba-tiba Yesus ngerasa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, betul? Lalu Yesus tanya, siapa yang jamah aku ini? Terus murid-muridnya bilang apa? Ya mana aku tahu guru, ini orang berdesak-desakan begini, nempel-nempel semua, ya kan? Gak ada yang ngerasain kuasa Tuhan keluar dari tubuh Yesus. Cuma satu orang yang merasakan kuasa Tuhan keluar dari tubuh Yesus. Dari sekian banyak, mereka nggak ngalamin apa-apa. Padahal mereka nempel-nempel sama Yesus, tapi nggak ngerasain apa-apa. Cuma satu orang dari sekian banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan mujizat Yesus. Sampai Yesus tanya, siapa? Dan akhirnya wanita ini dengan takut gemetar, kata Alkitab, dia berkata, aku. Lalu dia memberitahukan cerita, dia bersaksi pengalaman imannya, saudara. Nah dari sini, ini sebuah refleksi buat kita semua. Kita semua datang ke gereja, kita semua datang beribadah, tapi belum tentu saudara mengalami. Halo, orang ini nempel-nempel sama Yesus, gak ada satupun yang ngerasain, saudara. Betul? Berapa orang yang ngerasain? Cuma satu, yaitu wanita itu. Nah dari sini kita bisa belajar 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati, a perfect heart trust in Him. Hanya orang-orang yang bersungguh hati, yang percaya sungguh-sungguh, yang ambil tindakan, yang bisa ngerasain Yesus. Saudara tahu kisah Yesus ke kampung halamannya di mana tuh? Coba kita buka aja, Markus pasal 6, kota Nazaret. Markus pasal 6. Saudara, suatu kali Alkitab catat Yesus datang ke kampung halamannya, kota Nazaret. Dan saudara lihat, Yesus itu kan pembuat mujizat kan, miracle worker. Tapi saat itu Alkitab catat tidak satu pun mujizat terjadi di kampung itu. Yesus gak bisa buat mujizat. Gak percaya, ini ayatnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Halo, kenapa? Ini sama kan kayak kerumunan orang banyak itu. Cuma wanita yang sakit pendarahan saja yang mengalami. Yang lain mah gak ngalamin apa-apa, saudara. Ya, saya berdoa itu tidak ada di tempat ini. Amin. Ya, tapi cukup banyak orang Kristen. Gimana kebaktian? Ya, biasa aja. Gimana khotbahnya? Ya, khotbahnya ya itu lagi. Biasa aja. Ya. Belajar apa kamu hari ini? Nggak belajar apa-apa. Ya, nah, saudara, model-model orang seperti itu sama nih sama orang-orang yang ada di Nazaret, saudara. Saat itu ketika mereka lihat Yesus, mereka langsung bilang gini, ya, dia kan anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Bukankah saudara-saudara yang perempuan itu ada bersama kita? Lalu mereka, apa kata Alkitab? Kecewa dan menolak. Lalu Yesus bilang apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Gak ada respect dan honor terhadap Yesus. Mereka tidak menghormati Yesus. Saudara, cukup banyak orang-orang Kristen kalau punya sikap hati yang seperti ini, gak punya hormat, gak punya respect, gak punya honor. Lah, yang khotbah dia lagi. Ya, khotbahnya itu lagi. Kalau saudara sikap hatimu udah modelnya begitu, udah tahu, ini pasti khotbahnya tentang ini kan poinnya ini. Udah tahu. Ya, model orang-orang seperti itu, saudara, sampai kapanpun saudara gak akan pernah mengalami perjumpaan dengan mujizat Tuhan. Karena saudara udah gak punya hormat. Tuhan Yesus datang sendiri, ngomong khotbah, kita tetap gak ngalamin apa-apa, saudara. Ya, kenapa? Karena gak ada hormat. Tapi kalau sudah lihat, Yesus suatu kali pergi ke kota lain namanya Genesaret. Coba lihat Markus 6 ayat 3 sampai 6. Markus 6 ayat 54 sampai 56. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Lihat, responsif, agresif, inisiatif. Maka berlari-larilah mereka. Mereka punya passion, desire. Mereka punya, apa tuh namanya?
Kerinduan yang besar akan Yesus. Oh, itu Yesus. Lalu mereka berlari, mengusung orang-orang sakit kemanapun, desa-desa, kota-kota, dan semua orang yang menjamah, tuh ayat 56, menjadi sembuh. Kenapa? Karena mereka punya kerinduan, mereka punya sikap hati yang menghormati, mereka kenal siapa Yesus. Itu sebabnya mereka mengalami mujizat dalam hidup mereka, saudara. Iman yang benar adalah iman yang menghormati Yesus. Iman yang merindukan Yesus. Iman yang sungguh-sungguh percaya Jesus at the center of it all. Yesus adalah segala-galanya. Nah, ini yang membedakan iman dengan positive thinking. Kalau positive thinking itu senternya adalah kekuatan diri sendiri. Kamu bisa, kamu kaya, kamu hebat. You can do it. Believe in yourself. Ya, percaya diri. Ya. Alkitab nggak pernah ngajarin kita untuk percaya diri. Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan. Bukan percaya diri, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Tapi kalau psikologi modern, kamu harus percaya diri. Kamu harus bilang, saya bisa, saya kaya, saya hebat. Ya, saya. Itu bukan iman. Karena iman itu bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Iman juga bukan self-denial. Tahu self-denial? Lagi sakit, ditanya, kamu sakit? Enggak, saya sembuh. Saya sehat. Iman bukan self-denial. Kita nggak jadi amnesia. Iman itu mengakui realita. Kamu sakit? Iya, saya sedang sakit. Tapi saya tidak menyerah dengan sakit saya. Karena saya punya Tuhan yang lebih besar dari sakit penyakit saya. Itu iman. Iman bukan self-denial. Ya, iman bukan menyangkal kenyataan. Kita mengaku, ya saya sedang sakit, ya saya sedang bergumul, ya saya sedang sedih. Tapi saya nggak mau sedih terus, saya nggak mau marah terus, saya nggak mau pahit terus. Kita harus akui kan, dalam hidup Kristen kita kadang-kadang kita juga ngalamin kayak roller coaster juga ya. Kadang sama Yesus, tapi kadang-kadang juga kita ada di lembah kekelaman. Tapi sekalipun saudara ada di lembah kekelaman, sekalipun saudara di lembah bayang-bayang maut, saudara tetap tidak menyerah. Karena saudara tahu bahwa ada gembala yang baik yang menyertai hidup kita. Dan aku percaya berkat Tuhan atasku melimpah. Ya kan, ada lagunya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut karena aku tahu gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Itu adalah iman, saudara. Iman itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara real. Kita lagi belajar iman wanita pendarahan ini. Dia bertindak atas imannya. Ya, dia lepaskan. Kalau wanita ini dia punya kegagalan, trauma masa lalu. Iman itu artinya dia berani lepaskan kegagalan masa lalu, trauma masa lalu, karena dia percaya di dalam Yesus dia punya masa depan yang lebih baik. Amin. Dia percaya ketika dia bertemu dengan Yesus, masa depannya berubah, nasibnya berubah. Itu iman, saudara. Saya nggak tahu trauma apa yang ada di kepala saudara, yang ada di pikiran saudara, yang membuat saudara nggak berani maju. Mungkin perkataan orang tua saudara, kutuk-kutukan yang keluar dari keluarga saudara, kutukan dari teman-teman saudara, saya nggak tahu. Karena ada orang-orang yang memang sukanya mengutuk, mengeluarkan kata-kata kutukan ya. Tetapi percayalah, kalau saudara berjumpa dengan Yesus, nasib kekalmu bisa berubah, nasib kekinianmu pun bisa berubah. Amin. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Katakan ciptaan yang baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya sekarang datanglah kepada Yesus, ambil tindakan iman, apapun belenggu-belenggu yang mengikat saudara. Mari hari ini kita mau nyanyi, kita mau sama-sama mendeklarasikan, biar melalui nyanyian ini, iman kita diaktifkan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Mari saudara jangan cuma nyanyi di hati ya. Saudara harus deklarasi. Saudara harus deklarasi karena iman timbul dari pendengaran ya. Banyak orang Kristen sukanya kebatinan ya. Saya nyanyi di batin aja. Orang Kristen kebatinan, gak mau nyanyi, gak mau tepuk tangan, gak mau. Saudara gak bisa. Saudara harus percaya di hati dan mulut harus mengaku. Mulutmu harus dibuka, suaramu harus terdengar ya. Karena itu adalah ekspresi dari kesungguhan kita akan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal saudara ya. Yang pertama, iman yang mendatangkan mujizat, miracle worker. Itu bicara tentang mendengar firman Kristus. Katakan mendengar firman Kristus. Yang kedua adalah mengucapkan the word of faith, mengucapkan perkataan iman. Dasarnya adalah Alkitab, dasarnya adalah firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan tindakan iman. Apa yang menjadi comfort zone saudara?
zona nyaman yang sudah gak mau lepas. Ya mungkin itu kepahitan, dendam. Tindakan iman untuk orang yang kepahitan dan dendam adalah pengampunan. Lepaskan pengampunan, itu tindakan iman. Ada yang comfort zone-nya mungkin kekhawatiran, ketakutan. Tindakan iman untuk orang yang khawatir dan takut adalah bersyukur, bersukacita, dan mengasihi. Karena kasih melenyapkan ketakutan, kata Alkitab. Orang yang takut adalah orang yang tidak sempurna dalam kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Karena kita percaya Tuhan baik, selalu baik, sangat baik. Kita mengasihi Dia dan kita percaya Dia pegang kendali. Itu akan menyingkirkan semua ketakutan yang ada di dalam diri kita. Mari bangkit berdiri, saudara. Saya nggak tahu saudara terikat dengan belenggu apa di masa lalu. Stigma-stigma apa yang keluargamu katakan, stigma-stigma apa yang melekat di pikiran bawah sadarmu yang membuat kau nggak bisa fully committed to God. Saudara nggak bisa fully committed to God. Saudara nggak bisa full, nggak bisa sepenuhnya, ya, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Mungkin ada trauma, mungkin ada kutukan, mungkin ada kata-kata yang terus terngiang-ngiang di pikiran saudara, di bawah sadar saudara, di telinga saudara, yang membuat saudara minder, membuat saudara takut, saudara khawatir, saudara cemas, saudara nggak bisa merasain hadirat Tuhan. Hari ini tutup mata saudara, karena firman ini tertuju kepada saudara. Tuhan sendiri yang hari ini hadir di dalam saudara. Dan saya berdoa supaya kita punya sikap hati yang benar seperti wanita ini, mendengar, memperkatakan, dan melakukan. Trust and obey. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari nyanyikan nyanyian iman, deklarasi iman. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat sendiri katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari buka suaramu, berseru kepada Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar,
Kasih-Mu lebih besar Tuhan. Ajaib Kau Yesus, penuh kuasa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berseru sepenuhnya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Kau sedang menyembuhkan setiap hati yang terluka karena trauma, karena kegagalan, karena penolakan di masa lalu, mungkin dari keluarga, dari orang tua. Tuhan, hari ini kuasa kesembuhan sedang dinyatakan. Kau sedang memulihkan semangat yang patah, Kau sedang memulihkan semangat yang padam. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Bahkan di tengah goncangan-goncangan yang sedang terjadi di mana-mana, kami tahu kami hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau bersuka cita senantiasa. Kami mau menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kami dapat berdoa, supaya kami bisa menanti-nantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu jerih payah dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah sia-sia. Engkau sedang melakukan perkara yang bernilai kekal. Terima anugerah dari Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Dan biarlah iman setiap orang yang hadir hari ini boleh kembali diaktifkan. Oh Tuhan, kami percaya, kami mendengar firman Tuhan, kami memperkatakan perkataan iman, dan kami mau taat. Kami mau melakukan tindakan iman, sehingga iman kami membawa dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan hidup kami terus diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang yang sudah melayani. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah buat mereka semua. Dan kami terus berdoa Tuhan, untuk masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa memerintah. Tuhan, sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua memiliki iman yang mendatangkan mujizat. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.